Puji Tuhan, hari ini saya akan membagikan sedikit renungan yang saya kasih judul yaitu Sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan, yang terdapat di dalam Ulangan 13 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Saya akan membacakannya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Puji nama Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita dituntut untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu seperti apa? Ya berarti kita harus benar-benar taat, benar-benar mengikuti apapun yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kita. Senantiasa kita tetap setia kepada Tuhan. Itu adalah ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, jadi ketika kita mengasihi Tuhan tentunya harus dengan kesungguhan hati. Nah, jangan seperti orang-orang yang kalau dalam keadaan susah datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, mengasihi Tuhan. Tetapi ketika dia dalam keadaan senang melupakan Tuhan. Nah, jadi dalam setiap kehidupan kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, di dalam setiap kehidupan kita, kalau kita baca di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tentunya tentang kasih itu banyak sekali kita dapati. Itu adalah perintah yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya dari judul perikop yaitu tentang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan berkata bahwa Tuhan memperingati kepada bangsa Israel waktu itu bahwa bangsa Israel tidak perlu terpengaruh dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Nah, mengikuti cara mereka beribadah, menyembah berhala. Sehingga Tuhan memerintahkan mereka untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan memerintahkan bangsa Israel waktu itu untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-3, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu mencobai kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, jadi perintah itu juga berlaku bagi setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya saat ini, bahwa kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita mengasihi Tuhan. Nah, jadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan itu adalah perintah yang mutlak, perintah yang benar-benar harus dilakukan. Tidak ada kompromi untuk tidak mengasihi Tuhan, karena Tuhan telah menciptakan setiap kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan, untuk melakukan apapun yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kita. Nah, puji nama Tuhan. Mengapa kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Saya ada 3 poin mengapa kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama terdapat di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayatnya yang ke-8. Roma 8 ayatnya yang ke-28.
Saya akan membacakannya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji nama Tuhan. Yang pertama yaitu ada kebaikan dari Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Ada kebaikan dari Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kebaikan dari Tuhan itu banyak sekali. Kita sampai hari ini masih ada, masih bernafas, sehat, kuat, masih bisa berjalan, bekerja, sekolah. Semuanya itu adalah kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Coba kita berpikir kalau Tuhan itu tidak baik dalam setiap kehidupan kita. Apakah kita hari ini masih sehat? Apakah kita hari ini masih kuat? Apakah kita masih bisa berjalan, masih bisa bernafas? Nah, jadi kembali lagi, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita, Tuhan menjanjikan bahwa ada kebaikan dari Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terdapat di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Sekali lagi saya akan membacakannya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji nama Tuhan. Dan yang poin yang kedua, mengapa kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang terdapat di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasalnya yang kedua ayat 9. Saya akan membacakannya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji nama Tuhan. Yang kedua yaitu ada berkat yang disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam ayat ini, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita pikirkan, itulah yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin saat ini kita berpikir, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu. Tetapi karena kita ini benar-benar atau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah kita, Tuhan menyediakan semuanya lebih dari apa yang pernah kita pikirkan, bahkan tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Itu yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Maka dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh itu sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Karena kita sebagai orang yang percaya, yang telah diciptakan Tuhan, ketika kita tidak mengasihi Tuhan, itu rasanya seperti ada yang kurang dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan telah menciptakan setiap kehidupan kita. Untuk membalas setiap kasih Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa-apa selain kita hanya mempersembahkan setiap kehidupan kita, dan dengan kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap jiwa kita. Nah, puji nama Tuhan. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, mengapa kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yaitu di dalam 1 Korintus 8 ayatnya yang ketiga. 1 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Puji nama Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Jadi poin yang ketiga yaitu kita dikenal oleh Allah. Puji nama Tuhan. Kalau dikenal oleh Allah itu adalah suatu anugerah yang sangat besar dalam setiap kehidupan kita. Kita sebagai manusia biasa, kalau dikenal oleh, misalnya kita dikenal oleh presiden kita, itu kita sangat senang karena kita dikenal, oh dia tahu saya. Nah, demikian juga ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita dikenal oleh Allah. Di dalam 1 Korintus 8 ayatnya yang ketiga, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah.
Siapa yang tidak bangga, tidak bersyukur, tidak senang Sang Pencipta setiap kehidupan kita, mengenal setiap kehidupan kita. Coba kita berpikir, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan kenal dengan kita. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti tahu, oh ini dia yang datang kepada saya. Jadi dalam setiap kehidupan kita, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu kita dikenal oleh Tuhan. Karena di dalam Alkitab sendiri menulis bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, kita dikenal oleh Tuhan. Jadi dalam setiap kehidupan kita, kenapa kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Yaitu yang pertama, ada kebaikan dari Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan yang kedua, ada berkat yang disediakan bagi orang yang mengasihi Dia atau Tuhan Allah kita. Nah, dan yang ketiga, dikenal oleh Tuhan, dikenal oleh Allah. Jadi dalam setiap kehidupan kita, perlunya kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan. Nah, dan yang berikutnya, bagaimana cara kita untuk mengasihi Tuhan? Nah, cara kita untuk mengasihi Tuhan, yang pertama, Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15. Yohanes pasal 14 ayat 15. Saya akan membacakannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, yaitu yang pertama, dengar dan lakukan firman Tuhan. Dengar dan lakukan firman Tuhan. Bagaimana cara kita untuk mengasihi Tuhan? Yaitu dengar dan lakukan firman Tuhan, seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-15 ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, tentunya setiap perintah Tuhan kita mau melakukannya. Jangan setengah-setengah, karena kita lagi senang, oh setiap perintah Tuhan kita lakukan. Jadi dalam setiap kehidupan kita, dalam segala hal, ketika kita mengasihi Tuhan, tentunya kita harus mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Jangan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita harus sungguh-sungguh mendengarnya dan juga harus sungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan, tentunya banyak hal yang tidak mudah, yang dapat menggoyahkan iman kita untuk melakukan segala hal. Tetapi kembali lagi, ketika kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah kita, tentunya kita mau mendengarkan dan melakukan setiap perintah Tuhan yang datang dalam setiap kehidupan kita. Karena setiap perintah Tuhan itu pasti ada hal yang membuat mungkin kita malas untuk melakukan, tetapi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya harus melakukan. Nah, yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-5. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Puji nama Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga ini mengatakan bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Mungkin dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita berpikir bahwa perintah Tuhan itu sangat berat untuk kita lakukan, perintah Tuhan itu sangat susah untuk kita lakukan. Nah, kita berpikir seperti itu karena kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang ke-3 ini bahwa sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi sebab inilah kasih kepada Allah. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan merasa perintah Tuhan itu sangat enak untuk kita lakukan, sangat mudah untuk kita lakukan, asalkan kita benar-benar mau mengasihi Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua yaitu mengasihi Tuhan itu melayani. Puji nama Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 21
Yohanes pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Puji nama Tuhan. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Puji nama Tuhan. Dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 ini Tuhan bertanya kepada Petrus bahwa apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka Petrus menjawab bahwa, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu aku mengasihi engkau." Puji nama Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan itu adalah melayani. Nah, melayani itu bukan kita harus menjadi seorang pendeta, bukan kita harus menjadi seorang pengkhotbah, tetapi mengasihi Tuhan itu tentunya kita harus melayani. Dengan kita menjadi saksi bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, itu tentunya kita sudah melayani Tuhan. Dengan kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, itu adalah kita melayani Tuhan. Nah, tentunya itu dapat dilakukan ketika kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan kita. Jadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya, mengasihi Tuhan itu adalah melayani dengan talenta yang kita miliki. Apapun yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, gunakanlah itu dengan sebaik mungkin, seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Maka hidup kita melayani Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, menjadi berkat, menjadi saksi, bahkan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, itu adalah tanda bahwa kita mengasihi Tuhan dengan kita melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, jadi dalam setiap kehidupan kita, pelayanan itu adalah pengabdian. Jadi pengabdian kita kepada Tuhan sebagai bukti tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-11, Roma 12 ayatnya yang ke-11, saya akan membacakannya. "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Jadi pengabdian kita kepada Tuhan, bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu adalah janganlah kerajinan kita menjadi kendor, biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji nama Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa dengar dan lakukan firman Tuhan. Perintah Tuhan yang datang dalam setiap kehidupan kita itu seperti yang dikatakan dalam Alkitab, bahwa perintah Tuhan itu tidak berat, asalkan kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, mengasihi Tuhan itu melayani. Seperti pengabdian kita kepada Tuhan, ketika kita mau melakukan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan, itu adalah tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah kita. Jadi dalam setiap kehidupan kita, biarlah kerajinan kita tidak pernah menjadi kendor, tetapi roh kita menyala-nyala, kita mau melayani Tuhan, dan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan, hormat untuk Tuhan. Biarlah Tuhan yang ditinggikan dan semuanya kembali lagi hanya Tuhan
yang benar-benar dimuliakan dalam setiap kehidupan kita. Jadi dalam setiap kehidupan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yaitu kita harus dengar dan melakukan firman Tuhan, bangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Membangun hubungan yang erat dengan Tuhan yaitu kita datang memberikan waktu-waktu yang terbaik kepada Tuhan dari kita untuk Tuhan. Dengan kita datang berdoa, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dengan segala hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita, itu adalah tanda kita mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir yaitu layani Tuhan dengan segenap hati. Jadi dalam setiap kehidupan kita, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan setengah hati, itu tandanya kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati kita, itu adalah bukti bahwa kita benar-benar atau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah kita. Maka dari itu, setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka segala yang kita perlukan, segala yang apa yang mungkin kita butuhkan, Tuhan akan menyediakan semuanya. Bahkan lebih dari apa yang tidak pernah kita lihat, pikirkan, dan kita dengar, itu semua yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Jadi kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam setiap kehidupan kita, lakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan, biar Tuhan yang semakin ditinggikan dan kita semua layak untuk menerima hal apapun yang akan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Itu mungkin yang menjadi renungan saya saat ini. Jadi kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan dikenal oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat yang benar-benar membuat kita merasakan kecukupan yang luar biasa, bahkan yang akan Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mengenal setiap kehidupan kita ketika kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.